bikin risol dengan isian kentang, wortel, mayo, dan juga keju. Seperti apa? Mari kita buat. Ikutin caranya dan udah aku jelaskan sedetail mungkin ya. Pertama, kita masukkan wortel dan kentang untuk kita rebus kurang lebih 15-20 menit. Tepung 250 gram, air 600 ml, aduk sebentar. Kita masukkan sisa airnya. Masukkan semuanya. Adonannya cair ya. Jadi adonannya sangat cair, tidak kental. Kita masukkan garam setengah sendok teh. Kaldu bubuk setengah sendok teh. Warna makanan kuning biar lebih ngejreng dikit. Kita aduk lagi. Sampai tercampur. Pecahkan 1 butir telur ayam. Aduk lagi. Minyak goreng 2 sendok makan. Kita aduk sampai tercampur, jangan sampai ada yang mengendap. Dan adonannya harus licin. Kita tutup selama 10 menit. Kita bejek-bejek kentang sama wortel yang udah kita rebus tadi. Hancurkan perlahan sama garpu. Gak usah terlalu halus, kita masukkan garam 1 sendok teh. Munjung ya, penuh. Kaldu bubuknya setengah sendok teh aja. Lada bubuk kurang lebih setengah sendok teh juga. Setengah sendok makan gula, jadi tetap harus ada gula ya. Ini mayonaise. Aku pakai mayonaise yang rada pedas sedikit ya. Tuh kan warnanya kuning. Kita aur-aurkan sampai tercampur. Baru kita parutkan keju. Ini opsional ya. Kalau mau lebih gurih silahkan tambah agak banyakan. Kita aur-aur lagi sampai tercampur aja. Tidak perlu lama. Ini udah tercampur. Baru kita masukkan daun-daunannya ya. Aku pakai daun bawang sama daun seledri biar cantik aja ya warnanya. Enggak monoton. Tahap berikutnya kita masak kulitnya. Jadi bikin kulitnya itu simpel aja. Yang susah itu kemauannya. Ngapain repot-repot bikin sih bang? Kan banyak udah yang jual itu kulit-kulit yang udah jadi. Praktis kan? Ya gimana ya, kan kita bisa nakar, bisa ukur semua takarannya, asinnya, manisnya, segala macam. Dan tentunya kalau kita mau sehat ya lebih sehat bikinan kita. Kan kita tahu, kita cuci tangan apa segala macam. Itu aja sih. Lagian aku lebih suka masak sendiri kok. Kita bikin kulitnya sampai selesai. Nggak apa-apa agak tebalan dikit ya nggak apa-apa juga ya. Karena kita bikin resep rumahan. Tapi tidak kalah dengan yang dijual. Masuk kita ke tahap berikutnya yaitu tahap pengisian. Nah ini dia kulitnya. Beri isian. Diukur-ukur aja, dikira-kira aja semuanya isiannya. Kurang lebih 1/4 sendok makan ya. Atau setengah, ini sendoknya agak besar sih. Ya kurang lebih setengah sendok makan ya. Kita lipat atau kita gulung. Ujungnya kita kasih pereket dikit. Sebenarnya kalau nggak pakai pereket juga nggak apa-apa sih ya. Ntar kita balurin tepung juga kan nanti, tepung panir luarnya. Sama opsional juga kita balurin dulu dengan kocokan telur. Kita gulung atau lipat-lipat lagi. Nggak apa-apa, nggak harus rapi ya karena ini nggak jualan. Tidak untuk dijual. Tapi bisa dicontoh ya untuk jualan. Dan yakin resep ini enak banget, sumpah.
Aku nggak bohong, karena ini orangnya banyak yang udah ngantri. Ada ponakan, ada juga teman-temannya. Dan aku nggak mungkin ngontennya sendirian. Dibilang mini ya nggak mini-mini amatnya. Lumayan besar kok ini. Tapi ya bukan yang jumbo juga. Kita lipat sampai selesai. Videonya aku cepetin dikit ya. Nah, sebagiannya aku skip biar tidak terlalu panjang. Dan ternyata bikin risol itu tidak sesimpel yang kita ekspektasikan ya. Tidak sesimpel itu ternyata. Kita harus bikin kulit, kita harus bikin isian, harus gulung-gulung lagi. Luarnya harus kasih tepung lagi baluran. Dan tentunya nanti gorengnya juga cukup lama. Stepnya banyak ya. Giliran dimakan aja cepet banget habisnya. Tapi yang namanya orang hobi masak ya yang gak kerasan ya. Enjoy aja kalau bagi orang yang hobi masak. Jadi kalau saran aku, bagi yang jualan, kalau bisa usahakan kulitnya bikin sendiri ya. Sekarang kita masuk tahap pembaluran kulit luarnya. Aku pakai tepung panir. Jadi dibalurin telur dulu. Aku pakai telur 2 biji, dikocok-kocok, baru dibalurkan. Jadi di sini aku pakai tangan karena tanganku udah bersih aja ya. Udah sering kali aku cuci. Jadi setiap aku masak itu sering banget ya aku cuci tangan. Biar jaga-jaga aja, biar aman, biar lebih sehat gitu ya. Kita cepetin dikit videonya. Biar nggak terlalu bosan juga. Balurin aja semuanya sampai selesai. Moga nggak bosan aja ya nontonnya. Kalau bagi orang yang niat belajar sih nggak apa-apa ya. Kita masuk tahap berikutnya yaitu penggorengan. Aku pakai apinya besar biar cepat aja matangnya. Karena dalamnya semuanya udah matang juga, kulitnya udah matang. Kita goreng ini cukup untuk mengambil crispy-nya saja ya. Jadi nanti dalamnya agak basah-basah dari keju dan mayonya. Dan luarnya garing, krenyes-krenyes gitu ya. Cukup 1 kali balik aja, jangan dia bolak-balik keterusan. Kalau udah berwarna kekuningan, tinggal diangkat dan ditiriskan ke wadah yang udah ada bolongan-bolongannya ya. Kalau ada yang nanya kok bang itu berbuih banget ya minyaknya. Ya karena kita pakai baluran telur ya. Kalau tidak mau berbuih, cukup pakai adonan yang di depan tadi. Pakai untuk balurannya ya. Jadi tidak akan berbuih. Tapi ya rasanya beda juga. Kalau ada unsur telurnya lagi balurannya, ada rasa gimana gitu ya. Ada rasa lemak-lemak gitu, nah itu yang bikin enak. Kita angkat dan kita sisihkan. Kemudian kita beralih ke meja kerja. Ini dia penampakannya. Taburkan cabai rawit, jadi aku nggak masukkan di risolnya ya. Nanti bocil-bocilnya bisa aja milih-milih cabenya. Mau yang hijau, mau yang merah, mau yang agak pedas tergantung ya. Ini sangat cantik dan sangat menggugah selera, menggoda banget. Apalagi dimakan sama teman-teman dan para bocil-bocil. Sebenarnya ini lumayan banyak ya, 33 pieces, tapi tadi udah di-chip. Ada beberapa. Kita tes itu ya. Lumer dong dalamnya. Basah-basah gimana gitu, tapi tetap ada krenyes dari kulitnya. Coba dirikuk di rumah ya bunda-bunda teman-teman atau para cowok-cowoknya. Biasanya yang masak goreng-gorengan gini cowok-cowok ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya.